Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, pasti setiap orang tua ini memiliki harapan yang besar untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya itu kelak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kemudian menjadi anak yang berhasil, yang sukses dalam segala bidang, kemudian juga mampu mengangkat derajat orang tua dan lain sebagainya gitulah. Tapi di sisi lain, keberhasilan sang anak, kesuksesan sang anak itu tentunya membutuhkan peran penting dan dukungan dari orang tuanya itu sendiri. Nah, di sini orang tua itu berperan untuk memberikan dukungan kepada anaknya, perhatian, kasih sayang, kemudian juga dukungan finansial dan lain sebagainya. Nah, adapun kewajiban yang berhak orang tua berikan untuk anaknya ini, yang pertama ada orang tua itu wajib memberikan nasab kepada anaknya. Nasab ini dalam bahasanya itu berarti hubungan. Artinya itu hubungan darah antara sang anak dengan orang tuanya, terkhusus dengan ayah kandungnya, yang mana ketika sang anak ini dilahirkan atas dasar pernikahan yang memang sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian yang selanjutnya ini, orang tua wajib memberikan susu atau rodoah kepada anaknya. Nah, ASI itu penting banget ya diberikan untuk anak, karena kan ASI ini merupakan makanan yang paling sempurna untuk anak bayi gitu. Karena di dalam ASI juga sudah terkandung gizi dan nutrisi yang baik untuk anak. Nah, di dalam Al-Quran juga ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang mana pada intinya ASI ini tuh wajib diberikan oleh sang ibu kepada anaknya selama 2 tahun. Jadi ketika lebih dari 2 tahun itu tidak baik, dan ketika kurang dari 2 tahun juga kurang baik ya, karena kita melihat kebutuhan untuk perkembangan dan pertumbuhan sang anaknya. Kemudian kewajiban orang tua yang selanjutnya ini, yakni orang tua itu wajib mengasuh anak-anaknya. Nah, memberikan asuhan yang baik, pengawasan yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian jangan sampai anaknya itu terlantar karena kita sering kita lihat juga anak-anak yang memang terlantar di jalanan dan lain sebagainya. Ini terkadang kita juga mempertanyakan kemana orang tuanya kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu tentunya perlu memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita memperhatikan kebersihan dia dari hal-hal yang terkecil aja, seperti memotong kukunya, kemudian juga ya apapun yang bisa kita berikan, perhatian-perhatian yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Kemudian kita perhatikan makanannya, minumannya, tempat tinggalnya yang nyaman dan lain sebagainya. Pasti orang tua inginnya memfasilitasi anak yang terbaik gitu. Kemudian yang selanjutnya ini, orang tua wajib memberikan nafkah kepada sang anak dan juga makanan yang bergizi gitu. Nafkah, orang tua pasti tahulah ya bahwa mereka memang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada sang anak, baik itu nafkah untuk pangannya, kemudian untuk sandang, untuk pakaiannya, atau untuk biaya sekolah dan lain sebagainya. Ini sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Kemudian makanan yang baik, minuman yang baik, yang memang bergizi, yang bernutrisi, ini juga penting diberikan orang tua. Untuk apa? Agar sang anak ini nanti tumbuh kembangnya tuh baik, menjadi anak yang berada dalam kondisi sehat, fisiknya normal, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya juga baik sesuai dengan usianya. Kemudian yang terakhir ini, orang tua wajib memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, baik itu pendidikan yang langsung mereka berikan kepada anak-anaknya maupun melalui pendidikan formal atau informal. Contohnya ketika orang tua itu mengajarkan anak-anaknya untuk
sopan santun, memiliki akhlak yang baik, baik itu kepada orang tuanya maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Itu kan pas sudah merupakan bentuk bahwa orang tua itu memberikan pendidikan. Kemudian juga anaknya ini diajarkan pendidikan agama supaya dia tuh kelak menjadi anak yang soleh-soleha seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rizkyani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Siti Maulina, yaitu tentang kedudukan anak dan relasinya dengan orang tua. Yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah kedudukan anak, dan kedudukan anak tersebut dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, anak sebagai fitnah atau cobaan. Nah, di bagian pertama ini, anak sebagai fitnah atau cobaan ini, yaitu Allah menitipkan anak kepada orang tua. Jika orang tua mampu menjaganya, orang tua tersebut akan dapat pahala dari Allah. Jika orang tua tersebut tidak bisa menjaganya, orang tua tersebut akan mendapatkan dosa. Nah, yang kedua itu anak sebagai perhiasan duniawi. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang, jadi anak itu orang tua itu kadang menjadikan anak sebagai perhiasan duniawi. Maksudnya di sini dia akan memuji, memamerkan anaknya kalau anaknya itu pintar ini, pintar, padahal kan anak itu hanyalah duniawi bagi orang tuanya, bukan, dan anak tuh nggak bisa dibawa sampai ke akhirat juga gitu. Nah, yang selanjutnya itu sebagai kebanggaan, anak sebagai kebanggaan. Orang tua membanggakan anaknya, anak saya seperti ini, anak saya seperti ini, dan sedangkan kadang anaknya juga tidak sesuai apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan yang selanjutnya itu ada anak sebagai kecondongan rasa cinta. Nah, rasa cinta di sini kita boleh cinta sama anak kita, maksudnya sayang banget sama anak kita, tapi sewajarnya aja. Dan sebaliknya, anak juga boleh cinta sama orang tuanya, tapi hanya sewajarnya saja. Yang selanjutnya itu anak sebagai musuh. Kadang ada orang tua yang menjadikan anaknya itu sebagai musuh. Kita sebagai manusia juga, toh itu anak-anak kita gitu, kenapa dijadikan musuh? Itu kan juga titipan dari Allah. Jadi lebih baik jangan dimusuhin gitulah. Di sini yang kedua itu relasi anak dan orang tua di dunia. Yang pertama itu ada hak anak atau kewajiban orang tuanya. Hak anak atau kewajiban orang tuanya ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mendapatkan pendidikan dari orang tua, yang kedua itu mendapatkan rizki atau nafkah dari orang tua, yang ketiga itu mendapatkan warisan. Yang selanjutnya itu ada kewajiban anak atau hak orang tua. Itu dibagi lagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu berbuat baik pada orang tua, yang kedua itu larangan berlaku kasar pada orang tua, perintah bertutur kata baik penuh penghormatan. Jadi di sini kita harus berwalidain, jadi kita nggak boleh nentang orang tua gitu. Yang ketiga itu menghormati, menyayangi, dan mendoakan keduanya. Jadi kita sebagai anak harus mendoakan, menyayangi orang tua kita, karena mereka lah yang melahirkan kita, menafkahkan kita, menjaga kita, merawat kita sampai kita sebesar ini. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Zahra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait relasi orang tua dan anak di akhirat kelak. Nah, relasi anak dan orang tua di akhirat tidak seindah waktu mereka masih berada di dunia. Nah,
Bahkan di Al-Quran secara tegas telah dijelaskan bahwa kelak di akhirat keduanya tidak akan bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Tapi meskipun demikian bukan berarti kelak di akhirat antara orang tua, anak, dan sanak kerabatnya itu tidak dapat berkumpul bersama lagi seperti di dunia. Namun yang menjadi justru Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa itu dapat terjadi. Tapi yang menjadi sebab terwujudnya hal tersebut bukan karena hubungan kekeluargaan mereka, tetapi dikarenakan keimanan dan amal soleh yang mereka perbuat. Jika mereka semua adalah orang-orang yang beramal soleh, maka itu semua dapat terwujud. Nah, sebaliknya meskipun mereka sebuah keluarga tapi mereka bukan di dalam kategori orang-orang soleh, maka mereka tidak akan berkumpul nanti di akhiratnya.